Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damira, NIM 1803136. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang sudah saya buat mengenai inovasi kegiatan praktikum, yakni tentang mekanisme kerja enzim. Bagaimana kelanjutannya? Let's check it out. Nah, apa itu enzim? Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu dari pencernaan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa pencernaan itu merupakan proses kimia yang membutuhkan enzim untuk perubahan kimia itu sendiri pada bahan dasarnya. Nah, enzim tersebut akan meningkatkan kecepatan reaksi tanpa ikut mempengaruhi hasil reaksinya, atau dengan kata lain, enzim itu tidak ikut bereaksi. Nah, dalam proses pencernaan, enzim itu dihasilkan oleh berbagai organ seperti usus halus, kelenjar ludah, dan juga lambung. Nah, enzim itu bersifat spesifik dalam proses pemecahan bahan kompleks, yakni karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, menjadi bentuk yang lebih sederhana yang dapat dicerna. Nah, kemudian teman-teman, enzim itu dibagi menjadi 3, yakni karbohidrase, lipase, dan juga protease. Nah, enzim itu kinerjanya dipengaruhi oleh suhu, pH, dan juga konsentrasi substrat. Nah, adanya enzim di bagian saluran-saluran pencernaan tersebut dan bagaimana fungsinya? Nah, dapat dibuktikan melalui percobaan. Nah, percobaan tersebut dapat kita lakukan secara sederhana di rumah. Nah, yuk kita coba. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish out. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti yang sudah kita lihat pada tabel pengamatan, di gelas yang A, di mana larutan kanji yang langsung ditetesi betadin, itu akan memunculkan reaksi terlihat perubahan warna dari putih keruh, yaitu warna kanjinya, menjadi biru kehitaman. Nah, yang menyebabkan terjadinya perubahan warna larutan kanji yang langsung ditetesi betadin adalah reaksi dari amilum yang terkandung pada kanji dengan iodin yang terkandung dalam betadin. Nah, kemudian untuk gelas yang B, itu dapat kita lihat bahwa dia menunjukkan warna yang lebih pudar, yaitu biru muda. Nah, di sana dapat kita lihat bahwa adanya kerja enzim pitialin di sana. Nah, kemudian untuk gelas yang C, di sana kita dapatkan warnanya putih keruh. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa di dalam saliva itu mengandung pitialin, adanya kerja enzim pitialin di sana yang dapat memecah amilum menjadi glukosa, sehingga tidak dapat bereaksi dengan iodin atau betadin yang tidak memunculkan perubahan warna. Nah, itulah bagaimana cara kerja enzim pitialin, di mana setelah melakukan percobaan ini kita akan dapat mendeskripsikan kerja enzim pitialin dalam pencernaan manusia. Halo teman-teman, jadi selain menggunakan aplikasi Flip a Clip untuk membuat animasi dalam rangka inovasi praktikum virtual, nah kita juga bisa menggunakan situs OLabs, OLABS, untuk membuat praktikum virtual.
Nah, bagaimana caranya? Pertama kita buka saja Google, kemudian ada yang di paling atas, yang olabs.edu.in. Nah, kita klik. Nah, tampilan pertamanya seperti ini ya teman-teman. Oh ya, selain menggunakan smartphone, teman-teman juga bisa menggunakan laptop. Nah, kita bisa drag, jadi di sini ada pilihannya untuk praktikum virtual fisika, kimia, biologi, matematika, dan juga bahasa Inggris. Oke, karena kita akan melakukan praktikum virtual biologi, maka kita klik di bagian biologinya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ada banyak sekali praktikum virtual yang bisa kita coba. Nah, banyak sekali teman-teman. Oke, karena Damira mengambil topik mengenai mekanisme kerja enzim, maka kita cari yang praktikum virtual mengenai mekanisme kerja enzim. Nah, di sini ada yang action of salivary amylase on starch. Nah, kita klik. Nah, di sini ada banyak menu-menunya teman-teman. Ada menu teori di mana kita bisa belajar mengenai enzim amilase di sini yang ada di saliva. Kemudian ada juga menu-menunya yang lain ya teman-teman. Ada menu prosedur. Kalau kita buka itu ada yang effect of different temperatures on activity of salivary amylase on starch. Di sini ada materialsnya, ada cara kerjanya juga. Kemudian yang ada result dan conclusionnya juga. Kemudian ada effect of different pH on the activity of salivary amylase on starch. Sama di sini juga ada material dan juga caranya atau prosedurnya. Nah, untuk bagian yang dua sudah Damira bacakan tadi, yaitu mengenai perbedaan pH dan temperatur terhadap aktivitas enzim amilase dalam saliva. Itu bisa kita lihat di simulasinya teman-teman, di bagian ini, di bagian animasinya. Nah, kalau misalnya prosedur untuk yang bisa kita lakukan di bagian simulatornya yang ada di OLabs ini, itu ada di bagian simulator prosedur. Di sini sudah dikatakan as performed through the online labs. Nah, itu yang bisa kita lakukan di dalam simulatornya, yang bisa kita simulasikan. Nah, di sini ada yang simulasi, ada Vivavos. Nah, di dalam Vivavos ini ada berbagai macam pertanyaan yang bisa kita jawab. Tentunya ini akan menambah pemahaman kita juga. Oke, selanjutnya ada resource. Ini mengenai sumber apa saja yang digunakan dan juga ada feedback. Nah, di dalam feedback ini kita bisa menanggapi bagaimana mengenai si situs ini, bagaimana tanggapan kita terhadap situs tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita pilih yang simulator ya teman-teman. Nah, di simulator ini kita bisa mencobakannya, action of salivary amylase on starch. Nah, karena ini di smartphone kecil ya teman-teman, jadi kita ubah ke layar desktop terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini kalau di smartphone di titik 3 di sebelah action of salivary amylase on starch itu bisa kita pilih. Nah, di sini jadi ada select the test, kita bisa mengetes perbedaan suhu dan pH terhadap pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase di dalam saliva. Kemudian di sini kalau kita pilih temperatur, berarti nanti akan keluar di sini pilihan temperaturnya berapa? 5 derajat Celcius kah, 37 derajat Celcius kah, atau 70 derajat Celcius kah? Kalau kita misalnya kita di sini mengetes pH, berarti di sini ada pH-nya pilihannya 5, 6,8 dan 8. Oke, kalau misalnya kita mau ulang, kita bisa tekan reset. Nah, kalau misalnya di layar desktop itu langsung saja ada di sebelahnya teman-teman. Ini karena menggunakan smartphone, jadi harus ada yang diklik dulu. Nah, di sini Damira ingin menjelaskan apa-apa saja yang kita gunakan di dalam percobaan laboratorium virtual ini. Nah, di sini ada saliva, kemudian di sini ada tabung reaksi yang berisi larutan pati atau kanji, kemudian ada termometer yang menunjukkan suhu yang kita gunakan, kemudian ada pipet tetes, dan juga ada tabung reaksi yang berisi iodin. Nah, oke. Pertama kita coba untuk temperatur dulu ya, teman-teman. Untuk temperatur di 5 derajat Celcius terlebih dahulu. Nah, caranya itu, pertama kita drag salivanya ke dalam si larutan pati. Kemudian kita ambil pipet tetes, kemudian kita masukkan yang sudah kita ambil tersebut. Kalau di laptop lebih gampang ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ambil lagi. Kita berikan rentang waktu yang sama ya, teman-teman. Nah, kita ambil 0, 3, 6, dan seterusnya ya. Kita harus memperhatikan waktunya, teman-teman. Percobaannya itu sama. Nanti untuk kita nanti bedanya di dalam hal temperaturnya saja. Temperatur rendah kah, sedang kah, atau temperatur yang tinggi kah. Dari sana nanti kita bisa ambil kesimpulannya, teman-teman. Ini sudah 12 menit. Kemudian 15 dan juga 18. Sebaiknya langsung diambil saja ya teman-teman di dalam pipet tetesnya. Jadi nanti waktu yang kita sudah tentukan di awal tidak berantakan.
Oke, nah dari hasilnya itu bisa kita lihat bahwa ada perbedaan warna di menit-menitnya ya teman-teman, dimana di sampai menit ke-9 itu masih menunjukkan perubahan warna, sedangkan di menit 12, 15, dan 18 atau di tabung reaksi E, F, G itu sudah menunjukkan warna yang tidak ada perubahannya lagi. Nah oke, langsung kita tukar saja ke yang suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian langkahnya sama seperti yang tadi. Salivanya kita drop ke larutan kanji, kemudian kita ambil pipet tetes, kita ambil campuran larutan kanji dan juga salivanya, kemudian kita masukkan ke tabung reaksi A, B, C, D, E, dan G. Kita berikan rentang waktu yang sama juga dengan yang tadi, 0, 3, dan seterusnya. Oh iya teman-teman, ini seperti yang Nabila sudah katakan, ini akan lebih gampang ya mendrag-drag alat-alat dan bahannya jika kita melakukannya di laptop. Sebenarnya tadi Nabila juga sudah merekamnya di laptop, namun tidak bisa ke capture teman-teman. Sebaiknya kita harus memperhatikan waktunya terus ya teman-teman, jadi nanti kita bisa melihat perubahannya yang jelas. Nah, sebenarnya dari sini saja sudah dapat dilihat ya teman-teman. Tadi di tabung EFG yang baru warnanya tidak berubah, sedangkan di suhu 37 derajat Celcius itu warnanya sudah konstan atau tidak berubah di yang tabung reaksi C. Nah, dari sana saja kita sudah dapat melihat perbedaannya. Kemudian kita tukar ke suhu yang tinggi, 70 derajat Celcius. Nah, sama caranya dengan yang tadi. Terus kita ambil pipet tetes, masukkan ke A, B, C, D, E, F, dan juga G. Nah, caranya ini juga sama ya teman-teman untuk yang pH test, sama persis. Tinggal E, F, dan G. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih teman-teman, bagaimana perbedaannya. Sedikit susah yang ngedragnya teman-teman, kita sedikit diperlukan kesabaran kalau menggunakan handphone. Aduh, maaf untuk yang terakhir, sepertinya Damira kelewatan ya waktunya. Yap, kita tetap coba. Oke, dari yang untuk temperatur, percobaan temperatur ini sudah bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk yang pH 5 tadi dia berubahnya, dia konstan itu di E, F, dan G. Kemudian untuk suhu 37 derajat Celcius di C dia sudah konstan, dan untuk suhu tinggi 70 derajat Celcius dia di baru yang E juga yang baru konstan atau tidak ada perubahan warna. Nah, itu juga akan berlaku sama cara-caranya dengan pH test teman-teman. Nah, caranya benar-benar sama, dan untuk hasilnya karena Damina sudah mencobakan sebelumnya untuk pH, kita coba di sini pH test. Nah, untuk pH 5 itu lebih lama juga dia menuju konstannya. Di pH 6,8 lebih cepat, dan di pH 8 dia juga lama menuju konstannya. Jadi dapat kita simpulkan, nah apabila kita menambahkan air liur atau saliva pada pati, maka enzim amilase pada saliva itu akan secara bertahap bekerja pada pati dan mengubahnya menjadi maltosa. Nah, pati itu terus memberi warna biru dengan iodin hingga tercerna sempurna menjadi maltosa. Nah, pada titik ini tidak ada warna biru yang terbentuk. Nah, itu yang dinamakan dengan titik akromik. Nah, perubahan warna yang terjadi pada setiap menitnya itu dicatat dari warna biru ke coklat-coklatan sampai tidak diperlihatkan lagi perubahan warna. Nah, saat reaksi iodin tidak lagi positif, nah seperti yang Nabila bilang, itu adalah titik akromatiknya, di mana titik akromatik itu merupakan suatu keadaan yang reaksi iodinnya itu tidak lagi memperlihatkan perubahan warna karena enzim amilasenya telah menghidrolisis pati menjadi maltosa maupun glukosa. Nah, dari praktikum yang sudah kita laksanakan, berarti kita ambil kesimpulan bahwa pada temperatur 37 derajat Celcius lah kerja enzim amilase itu lebih cepat. Kemudian di pH 6,8 lah si enzim amilase juga bekerja dengan maksimal. Seperti itu teman-teman. Semoga ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.